2 minggu yang lalu kita telah membahas yang berkaitan dengan perkara yang haram apa ya kemarin. Nah, haram itu terbagi menjadi 2, ada haramun li dzatihi wa haramun li hukmihi. Jadi haram secara zatnya, seperti hanya umpamanya ada bangkai. Nah itu ya zatnya bangkai itu haram. Yang kedua haram hanya hukumnya. Seperti hanya kita umpamanya nyuri telur. Nah, telurnya tetap halal kita makan, tapi hukumnya kita haram karena kita maling telur. Tapi telurnya kita makan tetap halal. Tapi kalau bangkai tadi zatnya ya memang dipegangnya juga dia itu sudah bangkai, dimakan juga tetap bangkai, berarti tetap haram. Terus selanjutnya dari Hasan Basri, beliau mengatakan Anil Hasan Basri rahimahullahu taala annahu qala inna fasadal qulubi sittatu asya. Sesungguhnya fasadal qulubi, rusaknya hati itu, sittatu asya, disebabkan adanya 6 perkara. Jadi hati kita itu bisa rusak, menjadi keras, menjadi apa itu hitam, gambarannya Rasulullah begitu, menjadi lonteng-lonteng. Itu karena 6 perkara ini. Awaluha yuznibuna biroja'i taubati. Yuznibuna itu maksudnya dia suka berbuat dosa, biroja'i taubati, dia mempunyai harapan Allah Maha Pengampun ini, saya mengerjakan dosa nanti juga diampun oleh Allah. Nah, hal demikian ini walaupun tadi dalam Al-Quran memang ya innallaha ghafurur rahim, Maha Pengampun, tapi ingat kita jangan sampai punya keyakinan Allah Maha Pengampun, kita dosa nanti minta ampun sama Allah, dosa minta ampun sama Allah lagi, dosa, nggak bisa. Itu hati kita akan rusak, akan menjadi keras, akan menjadi hitam, ibaratnya seperti itu. Terus yang kedua, ya'lamunal ilma wala ya'maluna. Orang yang mempunyai ilmu tapi tidak diamalkan sesuai dengan tujuan ilmu yang dipunyai itu. Nah, berarti itu ilmunya tidak bermanfaat. Jadi pinter, ilmunya banyak, titelnya banyak, udah profesor, doktor, wah deret-deret. Tapi ilmunya yang digeret-deret itu bukan dipakai sesuai dengan porsinya ilmu itu. Mohon maaf nih, kan nggak ada orang itu pendidikan formal sampai gelarnya banyak, di sana memang ada pelajaran korupsi, tidak ada kan? Tapi kenapa dia itu kok korupsi? Titelnya udah berderet-deret. Apa dulu kuliah dia itu ada yang ngajarin korupsi dosennya? Nah, ini berarti dia ilmunya banyak, tapi penerapannya ilmu tidak sesuai dengan tujuannya ilmu yang ia punya. Ya, itu rusak dia itu di hadapan Allah nanti. Udah hatinya itu jelas. Di sini fasadal qulub kata beliau. Yang ketiga kalinya wa idza amilu la yukhlisuna. Orang yang amilu, yang ketika beramal, ketika dia itu berbuat sesuatu, ketika dia itu beraktivitas sesuatu, la yukhlisuna, tidak disertai dengan keikhlasan. Jadi dia itu kelihatannya sih juga ngerjakan, tapi karena terpaksa, atau ngerjakan dengan gerutu aja. Wow. Kalau saya nggak ngikut nanti dikata-katain sama itu lah. Berarti itu kan nggak ikhlas. Hanya karena dia khawatir dikata-katain.
dia melakukan, dia berangkat pamannya ke tempat taklim karena malu. Berarti ini kan enggak ikhlas. Hanya karena malu sama seseorang. Waduh, saya nanti kalau mbak ini ditanyain malu dong. Nah ini, jadi apa yang ia lakukan tidak ikhlas, itu juga salah satu sebab hati kita akan rusak. Terus yang berikutnya, wama yarduna bi qismatillahi ta'ala. Wama yarduna, dan dia itu sebelumnya ada wa ta'kuluna rizqallahi wa la yashkuruna wa yaquluna, dan dia orang-orang itu makan rizqallahi, rizki dari Allah. Jadi semua rizki itu kan milik Allah, walaupun toh hasil kita kerja. Kalau kita nggak diizinin sama Allah, kerja jungkir balik juga tidak akan dapat rizki. Karena izin Allah kita masih diberikan sehat, bisa beraktivitas, bisa bekerja, akhirnya mendapat hasil. Itu hakikatnya karena izin Allah. Nah, kita makan dari rizki-rizki hasil kita itu, tapi wala yashkuruna, kita tidak merasa bahwa itu hakikatnya dari Allah. Ini kan jerih payah kita. Kalau saya nggak banting tulang jungkir balik, nggak bakalan dapatan ini. Nggak ingat hakikatnya itu karena Allah masih mengizinkan dia mendapatkan rezeki. Nah, kalau orang sudah punya sifat seperti itu, kata beliau, fasadul qulub, orang-orang itu termasuk orang yang sudah rusak hatinya. Terus yang berikutnya, wa ma yarduna bi qismatillahi ta'ala. Dan orang-orang yang tidak pernah ridho bi qismatillahi ta'ala dengan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya bagaimana ini? Jadi kita punya gambaran sehari saya kerja harus dapat sekian. Umpamanya dapatnya 100 umpamanya. Tapi kenyataannya Allah hanya mengizinkan kita dapatnya 50. Itu namanya qismatullah, yang sudah ditentukan bagian dari Allah. Kita kayak apa usahanya ya dapatnya itu. Umpamanya jualan, kepinginnya sih sehari dapatnya sih 1 juta umpamanya. Kenyataannya hanya dapat kurang dari 1 juta. Itu ya Allah kembalikan, itu qismatillah. Tapi dia itu tidak rela. Wah sialan saya, hitungan saya sehari ini dapat 1 juta, tapi nyatanya itu cuma dapat 800. Nah, ini berarti dia itu tidak ridho terhadap ketentuan yang sudah ditentukan oleh Allah. Termasuk dia itu fasadul qulub, orang-orang yang sudah rusak hatinya. Nah, kalau hatinya sudah rusak ya jelas nggak bakalan di hadapan Allah nanti mendapatkan ridho dari Allah. Karena yang menghadap Allah mendapat ridho dari Allah itu adalah biqalbin salim, hatinya yang sudah terselamatkan dari segala kerusakan ini gitu. Jadi ilaman ataullah biqalbin salim, dalam Al-Qur'an itu kan ada yang menghadap Allah itu adalah orang-orang yang hatinya selamat, yang bersih. Terus yang berikutnya adalah wa yadfinuna mautahum wa la ya'tabiruna. Nah, wa yadfinuna, dan orang-orang yang suka ngikut mengubur mautahum, orang-orang yang mati. Kalau ada tetangganya meninggal, ada saudaranya meninggal, ada temannya meninggal, dia ngelawat dan juga ngikutin ketika ke kuburan. Alfinuna mau tahu, ngikut ngubur orang mati. Tapi wala ya'tabiruna, mereka tidak mengambil pelajaran dari kematian orang yang ia kubur itu. Ya udah kubur kayak kubur aja. Habis itu dia juga nggak ada pikiran. Saya besok juga digituin. Di situ itu padahal kita dimintain pertanggungan jawab. Itu namanya alam kubur. Proses kita menuju alam akhirat. Apabila di alam kubur itu kita selamat,
dari azab, selanjutnya ke sana kita nggak usah khawatir, pasti selamat sampai akhirat. Jadi kunci utama itu adalah alam kubur. Kalau di alam kubur kita ini sudah terjauhkan dari siksa kubur, pasti kita kesananya itu sudah jalan tol, ibaratnya begitu. Nah ini sudah digariskan oleh Rasulullah SAW seperti itu. Makanya kalau kita ini ada orang meninggal, maksudnya di sini ya tabiruna, ambillah iktibar, ambillah pelajaran. Kita nanti suatu saat juga akan seperti itu. Nah kalau sudah seperti itu, apa yang kita bawa? Semua kita tinggal urusan dunia. Yang kita bawa adalah hanya amal kita. Jadi kan Rasulullah SAW bersabda kan, manusia itu sulsul salasa, terbagi menjadi 3. Yang satu kembali kepada Allah, yang satu untuk kita sendiri, yang satu bagiannya belatung. Jasmani kita nanti di kuburan bagiannya belatung, roh kita kembali kepada Allah. Yang untuk kepentingan kita adalah amal-amal baik kita. Kalau amal-amal kita nggak baik ya sudah, kembalinya ke kita di sana ya sudah jelas tidak enak. Nah ini loh. Nah, makanya yang dimaksud di situ Rasulullah SAW itu kuburan selamat, pasti kelanjutan ke akhirat kita juga akan selamat. Terus berikutnya nih, Rasulullah SAW bersabda, innal qabra awwalu manazilil akhirah, fa inna jaminhu fama ba'dahu aisaru minhu, wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Innal qabra awwalu manazilil akhirah, sesungguhnya kuburan itu adalah tempat yang pertama dari tempat yang ada di akhirat. Fa inna jaminhu, apabila seseorang tadi selamat dari kubur situ, siksa kubur maksudnya, fama ba'dahu aisar, maka urusan sesudahnya akan mudah semuanya. Wa illam yanju minhu, apabila dikubur itu dia tidak selamat, maksudnya dari siksa kubur, fama ba'dahu asyaddu minhu, maka tempat sesudahnya lebih berat siksaannya daripada siksa kubur. Nah, ini yang ditekankan oleh Rasulullah SAW. Maka usahakan bagaimana caranya kita ini masuk ke liang kubur ini, bekal kita sudah bisa untuk mencukupi membebaskan adab kubur. Kesananya kata beliau sudah fama ba'dahu asyaddu minhu. Kalau kita ini di sana nggak bisa menghindari siksa kubur, kesananya lebih berat lagi siksa kita. Tapi wa inna jaminhu fama ba'dahu aisaru. Kalau kita bisa menghindarkan siksa kubur, kesananya aisaru, lebih mudah dan lebih enak lagi daripada kita ketika di alam kubur. Udah pilih yang mana itu terserah kita. Rasulullah ini kan tugasnya hanya menyampaikan wa ma alaina illal balagul mubin. Dalam Al-Qur'an dijelaskan seperti itu. Muhammad, katakan kepada umatmu, tugasku adalah hanya menyampaikan ini loh ajaran dari Allah yang diberikan kepadaku untuk kamu. Udah, tugasku menyampaikan aja. Urusan kamu melakukan, urusan kamu, bukan untung saya. Urusan kamu meninggalkan, urusan kamu. Ruginya bukan rugi saya. Itu kalau dijabarkan secara sarahnya seperti itu. Jadi kita ini melakukan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah juga tidak ngambil untungnya, tapi untuk kita sendiri. Kita melanggar dan meninggalkan, Rasulullah tidak akan ikut rugi-ruginya juga bagi kita sendiri. Ini. Nah, terus Rasulullah SAW beliau bersabda lagi, man arada dunya waqtaraha alal akhirah aqabahullah bisitti uqubatin. Siapa orang yang menjadikan dunia
Ini ya, sebagai tujuan hidup. Waqtaroha alal akhirah, dan dia memilihnya dengan meninggalkan akhirat. Aqabahullahu, maka Allah memberi siksa kepadanya bisitti uqubatin, dengan 6 siksa. Jadi macam siksanya ada 6 perkara. Salasun fil akhirah wa salasun fid dunya. Yang 3 itu diturunkan ketika di dunia, yang ketiga nanti diberikan ketika sudah di akhirat. Apa itu? Ammas salasu allati hiya fid dunya. Adapun yang 3 yang akan diturunkan ketika dia hidup di dunia, apa? Nih. Fa amalun laisa lahu muntaha. Nih. Jadi harapan yang tiada akhir. Maksudnya harapan tiada akhir itu, ya dia itu kan hanya tujuannya mencari dunia untuk kesenangan dunia. Ya sudah, terus saja ngejar dunia yang tidak ada habisnya. Udah itu aja. Padahal dunia yang diuber itu pasti suatu saat akan meninggalkan dia, dan dia akan meninggalkan dunia. Makanya isinya hanya harapan terus yang tiada akhir-akhirnya. Itu. Yang kedua kalinya, jadi maksudnya ya hanya ngongso aja lah, gitu bahasa kita itu. Yang kedua kalinya adalah wa khirsun ghalibun laisa lahu qanaatun. Pasti dia itu khirsun, akan timbul keserakahan, laisa lahu qanaatun, yang tiada henti-hentinya, tanpa ada merasa puas. Jadi qanaah itu artinya kepuasan. Udah, kalau tujuan itu dunia, untuk kesenangan dunia, nggak bakalan ada puasnya dia. Karena gambaran Rasulullah, dunia itu ibarat kita haus minum air laut. Bukan habis minum air itu kita hilang hausnya, tapi tambah haus. Itu gambar Rasulullah tentang dunia. Makanya siapa yang berdunia hanya untuk kepentingan dunia, bukan untuk penunjang ibadah kepada Allah, maka dia pasti tidak akan ada kepuasan. Isinya hanya serakah saja pada dirinya. Terus yang berikutnya wa akhadha minhu halawatal ibadati. Terus yang berikutnya wa akhadha minhu, dan dia mengambil harta dari urusan dunia itu tadi, halawatal ibadati, untuk kenikmatan yang katanya dia ibadah juga tujuannya untuk biar dapat dunia. Ini loh. Jadi dia juga kelihatannya melakukan ibadah, tapi tujuannya hanya saya beribadah tekun biar dunia saya juga tambah baik. Hanya begitu aja. Gitu loh. Nah, tapi kan tuntunan Rasulullah tidak seperti itu. Urusan dunia kita ada khusus doa sendiri, ada sholatnya sendiri. Kita butuh sesuatu, ada khusus waktunya sendiri untuk berdoa, dan ada sholatnya, ada sholat hajat, ada sholat duha, ya kan, dan lain sebagainya itu. Jangan hanya kehidupan kita untuk hidup memang diwajibkan mencari dunia untuk menunjang hidup, tapi jangan dipakai hanya tujuan dunia yang kita peroleh hanya untuk biar senang di dunia. Kalau kita niat kita seperti itu, kata beliau, pasti orang itu akan sifatnya rakus terus, tidak ada puas-puasnya. Nah, sekarang banyak contohnya toh, orang sudah jabatannya tinggi, gajinya tinggi, ya toh. Wah, tapi juga karena mungkin niatnya seperti itu, ya akhirnya sudah nggak ada puas-puasnya. Akhirnya masih korupsi aja sampai mana-mana, ya kan. Nah itu loh, itu salah satu contoh seperti itu. Terus yang 3, yang wa masalah satu allati hiya fil akhirah. Nah, sekarang yang 3, siksa yang akan diberikan di akhirat. Apa itu?
fahaulun yaumal qiyamati wal hisabus syadidu wal hasratat tawilatu. Jadi yang pertama adalah banyaknya kesulitan ketika di hari kiamat. Kita pamannya meninggalnya sebelum hari kiamat. Tapi ketika hari kiamat tiba, semua dihancurkan, semua dimatikan, kan ada yaumil ba's minal kubur. Dibangunkan lagi semuanya. Di situ kita nanti akan merasakan sulit sekali. Makanya dalam gambaran hadis kan, kalau kita sudah dibangunkan dari kubur begitu, orang tumbuhnya macam-macam. Ada yang ketika hidupnya ganteng, di situ tumbuhnya mukanya malah kayak maaf nih kayak binatang yang sangat jelek. Yang tadinya ketika hidupnya itu kelihatan mukanya jelek, tapi oleh Allah dapat ridho, hidup dibangunkan dari kubur tambah cakep dan lain sebagainya itu. Nah, orang-orang yang ini tadi yang mempunyai sifat yang diterangkan oleh Rasulullah SAW tadi, tujuan dunia hanya untuk kesenangan dunia, siksa akhiratnya diantaranya ketika hari kiamat tiba dia kesulitan, tidak ada yang memberikan syafaat. Terus yang kedua kalinya wal hisabu asyadid, dia dihisab di hadapan Allah nanti dengan hisab yang menyulitkan dia, yang menyusahkan dia. Jadi hisab itu kan hitungan amal yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah di yaumil mizan. Jadi di hari di situ ada timbangan amal itu. Dia akan kesulitan. Dia mau mengelak tapi tidak bisa memberikan bukti. Allah yang membuka bukunya, ada bukti tercatat di situ. Nah, dia akhirnya kesulitan sendiri. Terus yang terakhir kalinya wal hasaratut tawilatu, kesedihan yang sangat berkepanjangan tiada habis-habisnya. Karena melihat orang-orang lain pada dapat pertolongan, dapat syafaat dari Rasulullah, tapi dia bingung, tidak ada yang menolong, apalagi mendapat syafaat. Makanya dibilang di sini kesedihannya berkepanjangan sampai keputusan terakhir Allah, termasuk ashabul yamin golongan kanan atau ashabus shimal golongan kiri. Ya, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang terjauhkan dari sifat ini, dan akhirnya kita terjauhkan 3 siksa dunia dan 3 siksa akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada yang perlu diusahakan, mari silakan. Apa itu Pak? Orang itu sudah ada takdirnya masing-masing. Kalau ada yang ketentuan dimasukin surga apa nerakanya, kira-kira kemarin adalah merasa ditakdirkan. Dia kepengen berbuat baik, kadang-kadang dia hanya keinginan dong. Saya pernah ketemu sama saya tuh kepengen sholat kok, tapi begitu dengar kayaknya kok malas aja udah gitu. Jadi bawaannya tuh malas, tapi dalam hati dia tuh kepingin gitu. Itu seolah-olah kan dia dipaksa, aku udah ngomong itu nggak tahu kata dia. Gimana kalau orang gitu ya? Apakah itu sudah ditakdirkan gitu apa? Ya sebenarnya kan Allah itu mempunyai hak takdir, ya. Tapi takdir itu kan 2 macam. Ada takdir yang sudah tidak bisa dikutik-kutik, ada takdir yang bisa dikutik-kutik, dipindah. Yang namanya kan yang mu'allaq itu. Nah sekarang punya perasaan kepingin. Nah ini sebenarnya sudah mulai hidayah. Tinggal muwafiknya yang belum. Makanya kan wabillahi taufik wal hidayah. Kan begitu kita. Allah sudah nyiapin hidayah, dia kepingin hidayah itu, tapi nggak menangkap. Ya, salah siapa itu? Bukan takdir Allah yang disalahkan, dia nggak mau mu'allaq terhadap takdirnya untuk menangkap hidayah Allah. Gitu. Memang inna hudahudallah ada, sesungguhnya hidayah itu langsung hidayah Allah. Tapi hidayah itu juga sudah disiapkan oleh Allah yang bisa dimu'allaqkan dengan orang yang diberi hidayah itu. Tinggal dia bagaimana, makanya ada syariat. Nah syariat itu diantaranya kan adalah usaha untuk mengarah
kebaikan yang telah digariskan oleh syariat. Kalau hanya kepingin saya dapatnya kapan? Hanya kepingin lulu sebetulnya. Iya kan? Saya sebenarnya juga kepingin punya duit banyak, tapi nggak mau kerja, cuma kepingin aja. Ya harus kerja, kan begitu loh. Sama aja kan itu loh. Berarti salahnya bukan salah takdir Allah, tapi alatnya tidak mau melaksanakan yang sudah disiapkan Allah. Ya kayak contoh waktu Sayyidina Ali itu loh, udah capek tidur di tempat pagar yang udah retak-retak. Terus dikatakan sama sahabat, Ali, kamu nanti kalau ambruk itu kebrukan. Oh iya, harus pindah kan. Di pohon kurma nempelnya tidurnya. Sahabat yang satunya, oh itu takdir. Kalau memang takdirnya Allah nggak ambruk ya tetap aja nggak ambruk. Terus Ali jawab, saya memang tadinya mengiyakan takdir Allah, tapi saya pindah ke takdir yang lain. Jawabnya kan begitu, ya itu tadi, mu'alaf itu tadi. Ya begitu. Sama ada? Apa? Silakan. Siksa itu kejadiannya sekali atau berulang-ulang tiap hari sampai nanti yang kiamat bagaimana? Terus itu tes-tesnya itu kan banyak yang udah dibocorkan, ada yang dapat bocoran, tapi ada juga yang enggak. Ada yang saya dibacakan talqin, ada yang enggak. Itu gimana? Tidak itu. Enggak adil. Ya, yang nggak adil siapa itu? Ya, jadi terlalu lama. Ini boleh tapi bid'ah ini. lah ya. Jadi begini, ya memang kita ini kan di dalam perbedaan pendapat itu dianjurkan oleh Rasulullah pun. Tapi perbedaan pendapat yang menimbulkan rahmat. Umpamanya kayak talqin. Ya kalau pola kita memang talqin itu dipersilahkan. Karena itu jenazah yang kita bilang orang mati tetap hakikatnya bisa mendengar. Ya kan? Hanya tidak bisa menjawab. Kalau kita ini dengar suaranya jenazah, kita mungkin mau gotong jenazah itu nggak berani. Dengar tangisannya jenazah. Karena gambaran jenazah itu digotong itu sakitnya bukan main. Apalagi orang-orang yang ibadahnya nggak begitu utuh gitu ibaratnya. Tapi oleh Allah diberikan suaranya tidak bisa didengar oleh orang yang hidup. Yang mendengar malah hanya binatang-binatang. Makanya ketika kita bawa jenazah, namanya ada ayam ini pasti ayam itu sebenarnya kalau dalam hadis itu mendengar jeritan jenazah yang lewat. Itu lah. Nah terus sekarang bagaimana itu talqin? Kok ada yang membid'atkan, ya kan? Ada yang malah menyuruh. Gitu. Ya itu sebenarnya hanya beda di dalam pandangan penafsiran. Ya hakikatnya kalau kita yakin apa yang ditalkinkan itu membantu jenazah ketika nanti malaikat munkar nakir datang bertanya. Ya kalau mereka itu umpamanya tidak ini, ya sudah biarin aja. Kalau dia nanti di sana bingung, bukan salah kita. Ya sama aja maaf nih, yang paling gampang. Orang kita tarawihnya 20. Ya kan? Ada orang apa 20 Rasulullah aja cuma 8. Nanti kalau di sana di hadapan Allah ada hisab ini tadi, yang benar 8 kita masih punya lebih. Ya. Kalau yang benar 20 dia masih punya gambarannya begitu aja, paling gampang. Gimana? Ada lagi yang ganjil di saya. Saya benar-benar Sirotol Mustaqim. Itu katanya jembatan itu sama rambut aja masih bikin sosok bagus itu. Nah, apa ya enggak akan berhasil semuanya. Namun ya saya sulit lah. Berarti jangan sosok rambut itu gimana? Terus ya akhirnya kita misalnya untuk dari ini
sudah itu nggak mau memikirkan Yang jelas ini Pak, jangan mengartikan ihdinas siratal mustaqim itu hanya titik di situ. Kan lanjutannya ada. Ya Allah tunjukkanlah aku ke jalan yang lurus. Ya enggak? Siratal mustaqim kan jalan lurus gambarannya. Orang ada yang begitu. Tapi siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jembatannya orang-orang yang selalu kau beri nikmat kepada mereka karena orang itu orang soleh. Gitu loh. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang selalu ingat kepadamu akhirnya engkau benci. Nah yang digambarkan kecil rambut dibelah 7 itu ya orang-orang yang maghdubi alaihim itu yang dibenci oleh Allah, nggak bisa lewat jembatan ini. Itu kalau kita ya siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim seret. Wah, lebih dari top. Makanya kan waladhdallin terakhirnya juga bukan jalannya orang-orang yang suka sesat, menyesatkan dirinya, udah diberi hidayah nggak mau ngambil, malah sesat aja maunya. Dilek nggak gelem. Ya, dileknya nggak gelem, apalagi nggak dilek nih, bablas saja. Allah. Itu kira-kira. Nah, sekarang kita sikapi dengan ini mengenai hati kita yang rusak atau ini kita selalu kayaknya orang lain banget. Setiap ada apa yang itu ada musibah atau bencana kok, ya Allah, musibah apa lagi yang akan ikut timpakan mereka itu kan. Kok kayaknya orang Islamnya tapi kok enggak terima takdir malah kayaknya bersyukur gimana? Apakah ini salah satu hati yang rusak atau gimana? Kayak melangkahkan ini pakai semuanya. Itu kan banyak saya sebagai atau 40% orang-orang Ya itu kita secara lahiriah, kita itu kan bisa menilainya secara lahiriah, ya enggak? Ya sudah dari gambaran Rasulullah yang dilakukan Hasan Basri seperti itu tadi, ada enggak pola seperti itu yang dari dia? Nah, urusan hakikatnya itu urusan dia sama Allah. Kita ini menghukumi secara syar'i itu kan hanya lahiriahnya. Kalau gambaran lahiriah seperti yang dikatakan Rasulullah, orang-orang yang punya sifat seperti ini, termasuk yang rusak hatinya, ya kita secara gambaran lahiriah jelas orang itu termasuk yang dikatakan oleh beliau tadi. Itu aja. Tapi hakikatnya nanti itu urusan Allah. Sebab kan ada suatu riwayat pas waktu Rasulullah masih hidup, ada orang yang ibadahnya tekun, yang satu perempuan pelacur. Para sahabat ngata-ngatain pelacur itu. Yang satu ngangkat-ngangkat yang orang yang suka ibadah. Tapi setelah dia Rasulullah, justru yang ahli surga itu yang pelacur itu. Duh, kaget kan para sahabat. Kenapa ya Rasulullah? Walaupun dia itu kerjaannya seperti itu, tapi dia pernah menolong binatang yang kelaparan di tengah padang pasir dengan ikhlas makanan yang mestinya akan dimakan dia dikasihkan. Tapi kalau yang orang ahli ibadah itu hanya kepentingannya sendiri, sosialitasnya tidak pernah. Kaitannya dengan yang hablum minallah saja, perasaan dia sudah hebat, tapi yang hablum minannasnya tidak nah itu loh Pak, salah satu gambaran itu. Tapi secara lahirnya kan orang menilainya yang pelacur pasti neraka, kan gitu. Nah itu tinggal hatinya kembalinya. Makanya balikul limri'in manawa, kembalinya pada hatinya masing-masing orang yang niat itu bagaimana niatnya. Gimana? jadi jangan memastikan itu menjadi kalau sudah tahu ini pasti akan mengampuni atau ini pasti akan menghukum, nggak boleh.
Yang lain? Alhamdulillah. Bagaimana? Tadi dibicarakan tentang halal dan haram. Seperti kita di pasar ya kan. Orang jual bukan itu istilahnya kita banyak yang kita mati. Ya. Mati itu kan orang nggak potong atau mati udah dari laut. Nah, terus itu dimaksud masih dikatakan bisa dikatakan halal. Ya. Tapi kalau istilahnya kalau ayam dijual di pasar itu cara potongnya kita juga nggak tahu. Kalau nggak dipotong kan masih haram itu kan Pak. Itu perbedaannya gimana Pak? Ya, udah itu. Kita jadi kalau memang kepingin berhati-hati, nggak usah beli yang potongan di pasar. Ini maaf nih, almarhum bapak saya. Pokoknya nggak mau kalau bukan potongan sendiri atau dipotong oleh orang yang jelas siapa itu. Jadi makanya dianterin orang. Kalau jelas itu beli dari pasar, nggak bakalan mau makan. Almarhum bapak saya. Tapi kalau umpamanya dari si A, oh ya itu potong sendiri ya, baru mau makan. Tapi kalau kita umpamanya sekarang kita kesulitan di sini. Kita lihat aja, itu pemotongannya yang jualan itu orang Islam bukan? Itu aja. Kalau orang Islam, dia kita yakinin aja, motongnya yang penting membaca asma Allah. Karena membaca asma Allah itu sudah bisa menghalalkan potongan. Walaupun sebenarnya secara fikih syaratnya harus bisa memotong urat nadi dua-duanya ini, gitu loh. Tapi bagaimana kita ini mau meneliti satu-satu kondisi kita memang seperti ini, gitu. Ya sudah kita yakin aja lah. Itu yang motong orang Islam pasti dengan asma Allah menyebutnya. Kita yakin aja. Ya sama seperti hanya masalah bank. Ya ada orang yang tanya masalah bank itu. Ya kita sekarang mau menghindar dari bank itu bagaimana? Semua itu sekarang lewat bank, perputaran uang, perputaran perbisnisan. Ya kalau dibilang bank itu haram apa enggak? Uang bank kalau pakai bunga, ya kalau hukumnya aslinya ya tetap haram, gitu. Tapi kondisi sangat darurat seperti ini, kalau kita enggak lewat bank, ngemoin bank, enggak urip kita, enggak hidup, kan gitu. Ya sudah, kita ini aja lah. Memang ada sebenarnya kaul imam yang ini mengatakan bank itu tidak apa-apa. Tapi kan itu kecil sekali golongannya. Jadi jumhurnya ulama tetap semua itu tetap haram. Tapi kalau kondisi sudah sangat darurat seperti ini ya sudah, kita nggak masalah lah. Kita ikutin yang membolehkan itu aja. Haji pakai bank ya Tat? Nah iya sama aja, berangkat haji kita juga setornya ke bank. Umroh Ya pokoknya kaitan semua nggak bisa lepas dari bank sekarang. Nah, terus sekarang kita sama aja orang jangan hubungan sama orang kafir, jangan hubungan sama orang kafir. Kita berangkat haji naik pesawat yang bikin siapa? Orang kafir kan itu. Nah, terus ini yang bikin siapa? Emang orang Islam. Nah, seperti itu gampangnya seperti itu. Orang Islam suge-suge. Yang penting itu bukan kaitannya dengan akidah. Kita hablum minan nas siapa saja oke. Yang penting tidak menghalangi garis-garis akidah kita. Nah, itu hablum minan nas itu luasnya seperti itu sebenarnya. Makanya kalau orang-orang yang saklek itu ya suruh ngaji lagi artinya hablum minan nas itu apa, itu suruh memahami dulu. Kemudian itu juga naik motor, naik mobil, memang yang bikin siapa itu? Nah, HP udah gampang sekarang, ayo bisa menghindar nggak dia itu dari orang-orang mereka? Nggak bisa. Itu aja. Nggak apa-apa itu aja. Kita yakin aja. Yang jual orang Islam. Enggak. Ben gak semas-mas ya Tat? Iya, kita yakin. Makanya kan Rasulullah kata dak ma yaribuk ila ma la yaribuk. Jadi tinggalkan yang kamu ragu, yakinkan kamu apa yang kamu kerjakan. Udah? Udah. Saya
Mari kita sebelum kita berdoa dulu bersama-sama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman syari'an wa 'amalan shalihan mutaqabbala. Allahumma nawwir qulubana bi nuril 'ilmi wa fahman nabiyyin wa hubbal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. واشهد لنا أبواب فضلك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.